Oke teman-teman, kita melanjut di video yang kelima, bagaimana nasib saham naik, data, wifi, dan Unilever. Kita simak analisanya ya, sampai akhir tonton, oke? Naik dulu. Naik-naik ARB dia. Gimana kabarnya holder naik ya? Yang udah HK di 400 atau beli di 420. Wah, ini secara weekly dia jebol garis kuning ya. Jebol garis kuning, dia ada support di situ. Untuk naik ini secara weekly dia tidak boleh menembus 314 atau 312 ya. Jadi untuk naik dia punya support di 314, 312, tapi itu secara weekly. Kalau secara daily dia punya support di 332, ya 330 lah ya. 330 dan dia juga closing di garis warna hijau di 350. Maka gimana kesimpulannya Om untuk emiten naik? Untuk emiten naik memang agak sedikit kurang oke ya. Karena apa? Dia gagal menarik. Dia itu di sini kalau bikin candle hijau kemarin hari Jumat itu menarik. Namun sayangnya oleh bandarnya tidak dibuat candle hijau. Jadi kurang menarik, oke, untuk emiten naik. Namun ini buat teman-teman yang mau mencoba. Yang mau mencoba nyicil, misal kok besok ARB lagi atau besok turun lagi ya, itu boleh silakan dicicil dengan garis pengaman atau dengan harga pengaman di 314 sampai 310. Itu saja sih untuk naik. Semoga aja dia nggak tambah turun lagi ya. Entah ada apa ini. Kalau kita melihat dari broker summary-nya naik itu terlihat XL atau retailnya masuk ya. XL-nya masuk, XC masuk, PD masuk. Jadi ini rata teman-teman, retail semua. Itu ada Stockbit, ada YP. YP itu apa? Mirai ya, Mirai Asset. Iya, ada Mirai, terus ada Ajaib, ada iPod, masuk semua. Sedangkan bandar-bandar kakapnya itu keluar ya, AK, BK, ZPDU, IH juga. Jadi untuk broker summary-nya dari naik ini retailnya yang nyerok dan itu kurang oke ya teman-teman. Lanjut ada saham Unilever. Unilever menguat 2,33%. Untuk Unilever secara teknikal daily dia masih ada potensi lanjut kenaikan ke harga 1.800. Namun bagi teman-teman yang belum punya barang, patokannya technical daily ini kurang oke ya. Karena dia sudah tergolong saham yang naik. Sudah naik ini untuk Unilever. Kalau kita melihat secara weekly memang masih menarik ya. Minggu esok masih punya target dia ke angka 2000. Itu target mingguan ya. Ingat, target mingguan itu beda dengan harian. Kalau mingguan itu bisa jadi Senin sampai Jumat dia targetnya. Kalau harian itu hari itu aja. Kalau harian misal hari Senin ya Senin aja langsung naik pun bisa. Tapi kalau mingguan dari Senin sampai Jumat itu candle weekly ya. Nah kalau melihat dari technical weekly-nya Unilever ini memang menarik teman-teman. Menarik ini bolehlah dipantau-pantau silakan. Tapi kalau melihat dari technical daily-nya Unilever, harap tunggu di bawah dulu ya. Tunggu koreksi itu lebih bijak, kalian tunggunya di 1550 sampai 1500 atau 1400 itu lebih bijak kalian ya. Kalau beli di HK di angka sekarang itu kurang bijak menurut saya, oke? Hati-hatilah. Secara RSI dan MACD juga Unilever sudah di atas. Itu saja untuk Unilever. Lanjut ada data terkoreksi 2,81% ya. Hati-hati untuk data ini. Hati-hati untuk data dia terkoreksi ya. Terkoreksi dan ini ada potensi lanjut koreksi kembali. Jika dia menembus 1335, maka dia ada potensi ke 1200 sampai 1150. Itu untuk data ya. Jadi teman-teman yang membeli data ini harap berhati-hati lah. Jangan pernah gampang terpom-pom oleh orang lain. Misal ada orang yang berkata data HK mau ke
2000, mau ke 3000, mau ke 20.000, bahkan ke 200.000 pun bodo amat ya. Kalian itu harus coba analisa. Kenapa kok bodo amat? Karena apa? Kondisi data itu udah naik segini. Udah naik ke 1500 dari 1000 loh, dari 1050 naik ke 1500. Sedangkan orang yang pom-pom itu udah punya di sini, udah punya di 1050. Ya gimana? Mereka udah siap-siap TP, kalian malah beli, ya kan? Kalau dari RSI juga dia kurang menarik, MACD juga kurang menarik. Grup kita ya, grup kita itu tanggal 25 April kita beli di harga 1015.000, ya kan? TP-nya di 1040 sampai 1200 aja lah tuh target. Target cuma sampai 1200 tapi dikasih sampai 1500, dan ini 25 April. Sedangkan kalian yang baru nanya data hari ini, ya kan, di pom-pom ke 2000 itu stres guys. Kita udah punya di harga 1000-an, kalian mau masuk di harga 1500, dan percaya saja mau ke 2000, mau ke 3000, 10.000. Ya saya boleh berkata itu agak geblek juga kalau sampai percaya gitu ya. Data secara teknikal daily dia ada potensi turun kembali ke harga 1335. Jika dia jebol 1335 maka ada potensi lanjut turun kembali ke harga 1200. Harap berhati-hati, secara RSI dan MACD nya kurang oke. Daily, yaitu daily kita analisa. Nah untuk data dia itu gagal closing ya, gagal closing atau pas sekali closing di garis warna oranye weekly, dan itu memang sejujurnya data itu memang masih menarik, tapi untuk membeli di harga 1500 agak kurang bijak ya teman-teman. Untuk minggu besok dia masih punya target kenaikan. Untuk minggu besok masih punya target kenaikan, namun manfaatkan koreksiannya ya. Manfaatkan koreksi. Buat teman-teman yang masih suka data, belinya jangan di 1400 1500, tapi belinya di 1300 sampai 1200. Itu saja dari saya untuk data. Buat teman-teman yang masih suka data, tunggu di 1300 sampai 1200. Nggak usah HK 1400 1500. HK itu bukan gaya mainnya sobat cut loss saham ya. Sorry aja bos. Sobat cut loss saham itu antri tapi beggar ya kan. HK itu grup mana itu yang suka HK itu kampret. Nyangkut ujung-ujungnya ke grup kita juga nanti itu rewelnya. Lanjut ada wifi ya. Ada data, ada wifi ya kan. Minus ini. Wifi juga udah sempet cuan juga. Lumayan lah. Kita itu cari cuan kecil-kecilan aja. Untuk wifi ini secara weekly lebih mengerikan ya dibanding data. MACD dan RSI nya dia kurang oke, namun dia masih tertahan di garis warna ungu di 2130. Ya itu saja patokan wifi. Selama dia masih di atas 2130 dia masih aman, oleh bandarnya berarti dijagain. Kalau dia closing atau jebol 2130 harap diperhatikan, hati-hati dulu lah. Gitu aja sih untuk wifi secara weekly. Kalau secara daily dia ada potensi lanjut turun kembali, MACD nya kurang oke, RSI pun kurang oke. Patongannya tadi 2130, jika jebol lanjut ke 2080. Jika jebol juga maka ada potensi ke 2050 sampai 2000-an lagi. Hati-hati ini untuk wifi ya. MACD nya sudah konfirmasi dead cross. Itu yang perlu diperhatikan. Buat teman-teman yang punya wifi, pasang stop loss di 2130 atau di 2100, mohon maaf, 2130 atau di 2100. Itu saja untuk wifi. Lanjut ada saham SSIA. SSIA kok gini, SSIA ini jadi gorengan ya. Perasaan dulu itu stabil dia kalau gerak. SSIA secara teknikal dia masih tertahan di garis warna ungu 840 ya. Untuk SSIA ini nggak boleh jebol lagi atau nggak boleh closing di bawah 800. Itu saja kuncinya. Kesimpulannya masih menarik, MACD dan RSI masih aman.
masih punya target ke 850 sampai 880 untuk SSIA secara daily ya. Secara daily masih menarik, ini ada potensi lanjut naik kembali. Kalau kita melihat secara weekly pun dia terlihat candlenya koreksi sehat. Tinggal kita lihat minggu besok dia berani nggak lanjut naik ke 900-an. Karena dia punya target ke 900 sampai 950. 900 sampai 950. Semoga aja dikasih ke sana ya. Untuk SSIA yang belum punya barang, silakan cicil dari 830 sampai 800 SL jika dia closing di bawah 800, dan target TP-nya jauh bisa ke 900 sampai 950 untuk SSIA seperti itu. Lanjut ada good luck. Luck ini luck gimana lah? Oh, luck ini emiten gorengan, pom-poman ya kan. Kalau sepi ya sepi luck. Ya, hati-hati dengan saham yang seperti ini karena polanya nggak akan jauh beda. Naik tinggi, turunin lagi, naik tinggi, turunin lagi. Cuma bikin apa? Bikin jarum doang. Untuk luck ini buat teman-teman yang belum punya barang, antri cicil belinya itu di 63 sampai 60. Jangan di 65 ya. 63 sampai 60, target TP-nya boleh di 70 gitu. Tapi ini emiten pom-poman, emiten yang setiap harinya itu minim volume ya. Ya sabarlah teman-teman, sabar. Tapi memang sekali digoreng dia itu nggak suka 5 tik. Luck itu sukanya 10 tik, 15 tik ya. Kalau sekali digoreng itu pasti cuannya 10 tik minimal. Jadi buat teman-teman yang suka luck, ya tunggunya di 63 sampai 60, TP-nya boleh di 70, 75, 80 gitu ya. Untuk luck jangan beli di harga 65. Itu saja saran dari saya untuk teman-teman yang suka luck gitu ya. Antri di 63 sampai 60 atau di mana? Atau di 57 pun nggak apa-apa, itu lebih enak. Secara RSI dan MACD luck masih ada potensi turun kembali. Itulah untuk luck. Lanjut ada saham MSKY. Ini MSKY juga Thanos, dia harga 50-an ya. Kita sempat ngasih rekom MSKY dan sudah TP di 57 ya, 57, 58 mungkin kalian sudah TP. Tapi ini secara teknikal MSKY-nya masih menarik sebenarnya. Masih ada potensi untuk lanjut naik ke harga 57 lagi sampai ke 60 untuk MSKY. Namun waktunya kapan ya kapan-kapan gitu. Secara technical daily dia menarik, secara weekly pun dia menarik apabila besok weekly dia closing di harga 56-57 ya. Dia masih punya target ke 60 weekly ya. Ini mingguan. Jadi buat teman-teman yang punya MSKY, hold aja silakan. Hold aja ini. Bagus kok teknikalnya. Technical weekly-nya bagus, MACD-nya oke, RSI-nya pun oke. Tinggal nunggu meledak saja ini untuk MSKY-nya. Kalau kita melihat dari Broksum coba ya. Kita cek. Kalau kita melihat dari Broksum itu ada SQ yang masuk, YP, PD, YC ya masih netral-netral aja ya. Bandar big-nya belum kelihatan di MSKY, jadi sabar aja. Tapi kalau MSKY sudah masuk ke dalam proyeknya bandar, ini bisa terbang ke 70 pun bisa. Bisa. Harap sabar aja ya untuk MSKY-nya. Tuh dari 50 ke 120. Jadi sabar aja. Cuma belum masuk proyek bandar. Seperti itu untuk video yang keempat. Sampai jumpa di video yang kelima. Bye-bye.